Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Patricia, NPM 19.194 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah Hukum Perusahaan dengan dosen Ibu Tuti Rastuti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelusuran PT dalam ketentuan Omnibus Law. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu upaya Presiden Joko Widodo untuk menciptakan kemudahan berusaha dan mengatasi berbagai hambatan investasi dari sektor regulasi. Proses izin usaha yang berbelit-belit serta regulasi yang saling tumpang tindih selalu menjadi kendala bagi pelaku usaha dalam setiap memulai usahanya. Oleh karena itu, untuk mendorong investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan terobosan hukum melalui Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam substansi Undang-Undang Cipta Kerja, merubah secara signifikan lanskap hukum PT di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau Undang-Undang PT. Untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah, menghapus, dan menetapkan peraturan baru dalam beberapa undang-undang. Salah satu fokus pembahasan yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja adalah penyederhanaan pendirian perseroan terbatas atau PT yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Lantas, apa saja sih peraturan baru dalam mendirikan PT sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Berikutnya merupakan beberapa peraturan baru dalam mendirikan PT sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, besaran minimal modal dasar PT. Dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 sebelumnya diatur mengenai modal minimal PT yaitu paling sedikit 50 juta rupiah. Kewajiban ini dinilai masih terasa berat bagi sebagian kalangan pelaku usaha yang mendirikan PT untuk menunjang kegiatan usahanya. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha, dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mempertegas hal tersebut bahwa PT wajib memiliki modal dasar perseroan, namun besaran modal dasar ditentukan berdasarkan keputusan PT sendiri. Pengaturan tersebut mengubah lanskap hukum PT, khususnya pada modal minimal mendirikan PT. Semakin fleksibelnya ketentuan modal pendiri PT membawa angin segar bagi pelaku usaha yang terkendala batasan minimal ketika akan mendirikan PT. Bahwa dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mempertegas hal tersebut bahwa PT wajib memiliki modal dasar perseroan namun berdasarkan modal dasar yang ditentukan berdasarkan keputusan para pendiri PT. Yang kedua ada status badan hukum. Mendirikan PT dimulai melalui pembuatan akta pendirian yang isinya membuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT. Memiliki akta pendirian bukan berarti PT telah mendapatkan status badan hukum. Jika sebelum disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, PT mendapatkan status badan hukum pada tanggal terbitnya keputusan Menteri Hukum dan HAM Menkumham mengenai pengesahan badan hukum PT. Maka setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, PT memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran. Yang ketiga ada pendirian perseroan UMK. Perubahan berikutnya dimuat dalam pasal 109 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja. Disebutkan, perseroan yang memiliki kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang. Usaha mikro dan kecil mendapatkan keistimewaan dengan diperbolehkan mendirikan PT hanya dengan satu orang. Bahkan syarat pendiriannya tidak memerlukan anggaran dasar, tapi cukup dengan pernyataan dari pendirian perseroan. Perubahan ini merupakan implementasi dari upaya pemerintah untuk membantu sektor UMKM agar lebih berkembang dan dapat bersaing ke depannya. Yang terakhir ada pendirian PT dapat didirikan oleh satu orang. Pasal 109 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PT mengatakan PT wajib didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Aturan tersebut mengalami perubahan bahwa pendirian PT dapat didirikan oleh satu orang. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan mengenai syarat perseroan yang harus didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi
Yang pertama, perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga lain sesuai dengan undang-undang tentang pasar modal, atau perseroan yang memenuhi kriteria usaha milik mikro dan kecil atau UMK, artinya bagi BUMN, PT yang bergerak di pasar modal dan PT dengan kriteria UMK dapat didirikan oleh satu orang. Pengaturan tersebut mengubah secara signifikan lanskap hukum PT, khususnya pada syarat pendirian PT yang sebelumnya harus didirikan oleh 2 orang atau lebih berdasarkan perjanjian. Dengan begitu, semua orang dapat mendirikan PT seorang diri, tanpa harus mencari partner asalkan bisnis yang dijalankan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kata yang tidak mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.